Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dian Ekawati Nur. Saya akan menjelaskan materi apoptosis bersama dengan Susana Masangka. Kami dari kelompok 5 dengan anggota yaitu Steviani Layuk Lembang, Virginia Tandi Payung, Deslina Lewi, Angela Astri Rumpah, Monika Ramte Tanding, Sari Palau, serta Herlin Lidung. Berikut adalah penjelasan materi mengenai apoptosis. Apoptosis adalah mekanisme kematian sel yang terprogram yang penting dalam berbagai proses biologi. Apoptosis memiliki peranan penting dalam fenomena biologis. Proses apoptosis yang tidak sempurna dapat menyebabkan timbulnya penyakit yang sangat bervariasi. Nah, kemudian adapun proses apoptosis yang dimana dimulai dari sel normal yang akan mengalami perubahan morfologi, di mana selnya menyusut dan kromatinnya mengadat. Setelah itu, ia akan mengalami yang namanya membran bleeding atau pelupuhan membran. Nah, setelah terjadi pelupuhan membran, akan terjadi proses karyorheksis, di mana inti mulai hancur. Nah, setelah inti hancur, ia akan menuju ke proses pembentukan tubuh apoptosis yang akan pecah menjadi gelembung-gelembung atau fragmen-fragmen kecil yang akan membentuk lisis tubuh apoptosis tersebut. Kemudian nekrosis. Nekrosis merupakan bentuk kematian sel sebagai akibat sel yang terluka akut. Berbeda dengan apoptosis yang selalu memberi efek yang menguntungkan, nekrosis hampir selalu merugikan dan berakibat fatal. Nah, adapun perbedaan apoptosis dan nekrosis pada skema berikut, yang dimana dimulai dari nekrosis, yang dimulai dari sel normal, ia akan mengalami perubahan morfologis pada mitokondrianya. Nah, di dalam sel tersebut terdapat pola kromatin, di mana ia mempertahankan pola kromatinnya. Kemudian akan terjadi kerusakan membran. Ia rusak dengan cara bocor dan kemudian isi dari sel tersebut keluar. Berbeda dengan apoptosis yang hancur lebur. Nah, kemudian pada apoptosis yaitu di dalam selnya terdapat fragmen DNA yang akan terjadi pengawetan pada morfologi mitokondrianya dan juga terjadi perubahan nuklir yang mana ia akan membelah untuk membentuk tubuh apoptosis dan membran utuh. Kemudian, perbedaan apoptosis dengan nekrosis. Yang pertama, apoptosis merupakan kematian sel yang terprogram, sedangkan nekrosis merupakan kematian sel yang tidak terprogram atau prematur. Kemudian proses apoptosis terjadi melalui penyusutan sitoplasma dan nekrosis melalui pembengkakan sitoplasma. Kemudian sebab apoptosis disebabkan oleh proses fisiologi alami dan nekrosis disebabkan oleh patologis oleh agen eksternal seperti trauma. Kemudian organel. Pada apoptosis, mitokondria menjadi bocor membentuk pori pada membran, sedangkan nekrosis mengalami disintegrasi dengan pembengkakan. Kemudian kaspase. Apoptosis jalur tergantung kaspase, sedangkan nekrosis tidak tergantung pada jalur kaspase. Kemudian yang terakhir kejadian. Apoptosis terjadi pada satu sel yang akan diapoptosis, sedangkan nekrosis terjadi pada beberapa sel yang mengalami inflamasi. Kemudian, akibat kelebihan dan kekurangan apoptosis. Yang pertama, akibat kelebihan apoptosis yaitu atrofi organ atau kerusakan jaringan. Yang kedua, Parkinson, dan yang terakhir Alzheimer. Kemudian yang kedua, akibat kekurangan apoptosis, yaitu kanker dan infeksi virus. Kemudian, fungsi apoptosis. Yang pertama, sel yang rusak atau terinfeksi. Yang kedua, respon terhadap stres atau kerusakan DNA. Yang ketiga, homeostasis. Mekanisme apoptosis. Mekanisme apoptosis terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama mekanisme intrinsik, yang kedua yaitu mekanisme ekstrinsik. Di dalam video tersebut merupakan proses terjadinya mekanisme intrinsik dan proses terjadinya mekanisme ekstrinsik. Yang pertama yaitu mekanisme intrinsik.
mekanisme ini terjadi di dalam sel. Di dalam sel ada yang namanya inti sel. Di dalam inti sel tersebut terdapat yang namanya DNA damage atau DNA yang telah rusak. Seperti yang kita lihat pada video, yang warna ungu itu merupakan DNA yang telah rusak. DNA damage akan mengeluarkan sinyal kepada P53 yang merupakan protein sel. P53 akan memberikan sinyal kepada Noxa Puma yang berada di pinggir inti sel. Noxa Puma akan memberikan sinyal kepada Bax BAK yang berada di mitokondria, dan akan terjadi pelepasan sitokrom C yang akan diikat oleh apoptosis 1 dan akan membentuk apoptosom dan menghasilkan kaspase 3 dan 7. Kaspase 3 dan 7 tersebut merupakan eksekutor. Nah, jika kaspasenya sudah aktif dan sudah diberikan kode, maka sel akan hancur. Kemudian yang kedua yaitu mekanisme ekstrinsik. Mekanisme ini terjadi di luar sel. Nah, di dalam mekanisme ini ada yang namanya reseptor dan ligan, yang dimana jika ada reseptor pasti ada ligannya. Ada juga yang dinamakan dengan DR, yaitu death reseptor atau reseptor kematian, dimana di dalam proses ini ligan mulai memasuki DR5 dan DR4 yang merupakan death reseptor dan akan mengaktifkan DIS. Nah, kemudian DIS tersebut akan mengaktifkan kaspase 8 dan 10. Dapat dilihat pada video, kaspase 8 dan 10 akan memberikan sinyal kepada BIT dan TBIT. BIT dan TBIT akan memberikan sinyal kepada Bax BAK yang berada di mitokondria, dan akan terjadi pelepasan sitokrom C yang akan diikat oleh apoptosis 1 dan membentuk apoptosom dan akan mengaktifkan kaspase 3 dan 7. Adapun pemicu apoptosis, yang pertama radiasi, yang kedua toksin, yang ketiga hipoksia, yang keempat hipertermi, yang kelima infeksi virus, yang keenam radikal bebas, yang ketujuh kesalahan replikasi DNA, dan yang kedelapan stres oksidatif. Nah, adapun mekanisme pro-apoptosis dan anti-apoptosis. Nah, protein yang merupakan pro-apoptosis diantaranya yaitu Bax BAK, BIT, Puma, Noxa. Nah, adapun jika yang terbentuk protein BH1, BH2, BH3 atau BH3 saja, maka akan menjadi pro-apoptosis. Namun, jika yang terbentuk protein BH1, BH2, BH3, dan BH4 akan menghasilkan BCL2 dan BCLXL yang merupakan anti-apoptosis. Kemudian, cara penghambatan anti-apoptosis ekstraseluler. Yang pertama, cara A. Meningkatkan BCL2. Bila BCL2 semakin banyak, maka akan bersifat anti-apoptosis, sehingga apoptosisnya terblok. Yang kedua, cara B. Menginaktivasi BH3 atau pro-apoptosis, sehingga apoptosis tidak terjadi. Yang ketiga, cara C. Menginaktivasi anti-IAPS atau inhibitor apoptosis protein, sehingga apoptosis tetap bisa diblok. Kemudian yang terakhir yaitu mekanisme kaspase. Kaspase atau Resistant Aspartate Specific Protease. Kaspase memegang peranan penting dalam inisiasi, eksekusi apoptosis maupun nekrosis dan inflamasi. Kaspase yang belum aktif disebut prokaspase. Kaspase harus diaktifkan dengan pemotongan sisi karboksil dan pemotongan sisi terminal amino sehingga sisinya menempel sedemikian rupa sehingga menjadi aktif kaspase. Kaspase yang berperan dalam proses apoptosis yaitu inisiator, yaitu kaspase 2, kaspase 8, kaspase 9, dan kaspase 10. Kemudian eksekutor, yaitu kaspase 3, kaspase 6, dan kaspase 7. Kemudian yang terakhir, inflamasi, yaitu kaspase 1, kaspase 4, kaspase 5, kaspase 11, kaspase 12, kaspase 13, dan kaspase 14. Sekian materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.